Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari bab awal tentang himpunan. Dimulai dari pengertian himpunan, kemudian mana yang termasuk himpunan atau bukan, kemudian bagaimana cara kita membuat himpunan dengan 4 cara ya. Ada dengan menggunakan tabulasi, kemudian mendeskripsikan anggotanya, kemudian yang ketiga itu dengan cara notasi pembentuk, dan yang terakhir dengan menggambarkan diagram Venn. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang operasi pada himpunan. Nah, yang pertama himpunan bagian. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah singgung tentang ini, himpunan bagian, tapi akan pelajari lebih detail lagi ya kepada kalian. Oke, nah misalnya di sini ada gambar diagram Venn. Diagram Venn jangan lupa diberi tanda S ya. Kalau kita menggambar diagram Venn itu dikasih S di pojok kiri atasnya. Kemudian kapital hurufnya ya. Nah, di sini ada 2 buah himpunan, ada himpunan B dan himpunan A. Nah, kalau seperti ini maksudnya adalah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Jadi semua anggota yang ada di A itu adalah anggota B juga gitu ya. Jadi semua anggota A itu termuat di B atau himpunan B. Nah, terdapat 2 himpunan A dan B. Jika semua anggota A merupakan anggota dari himpunan B, maka A disebut sebagai himpunan bagian atau subhimpunan dari B. Jadi kalau semua anggota himpunan A ini merupakan anggota dari himpunan B, maka A adalah himpunan bagian dari B. Nah, dapat ditulis A. Nah, dengan notasi simbolnya seperti ini ya. Melengkung seperti ini. Nah, ini adalah himpunan bagian. A, himpunan bagian dari B. Gitu ya maksudnya. Nah, kalau misalnya posisinya kita balik, misalnya lingkaran yang kecil ini menjadi himpunan B, kemudian yang lingkaran besar ini menjadi himpunan A. Nah, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Gitu ya. Jadi semua anggota B itu ada di himpunan A. Jadi nanti tinggal kita tukar posisinya. Di sini B, kemudian himpunan bagian dari A, gitu ya. Nah, oke, sekarang contoh soalnya. Misalnya, diketahui himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggota dari B ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pilihlah yang merupakan himpunan bagian dari B. Nah, ada himpunan A anggotanya 1, 3, 5. Dan himpunan C 5 dan 6. Kira-kira yang mana yang merupakan himpunan bagian dari B ya? Nah, kita lihat, kita perhatikan. Anggota A 1, 3, 5, anggota B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata semua anggota himpunan A ini ada di himpunan B. Ya enggak? Kita lihat. 1 di himpunan B ada ya. Kemudian di A yang angka 3. 3 ada juga di B, kemudian 5 juga sama ada di B. Nah, ternyata A adalah himpunan bagian dari B. Nah, maka jawabannya karena semua anggota himpunan A berada di B, maka A himpunan bagian B. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang C. Nah, himpunan C ini anggotanya 5 dan 6. Kita lihat di himpunan B. 5 ada tidak di B? Ada ya. Nah, sekarang yang 6. Anggota yang 6 ini. Di B ada tidak? Nah, tidak ada. Nah, karena ada anggota C yang tidak ada di B, maka C bukan himpunan bagian dari B. Nah, ini simbolnya seperti ini ya.
Jadi simbol himpunan bagian kemudian diberi coret gitu. Nah, ini tandanya bukan himpunan bagian. Oke, sekarang menentukan semua himpunan bagian. Nah, contoh yang pertama, tentukan himpunan-himpunan bagian dari B yang anggotanya 2, 4, dan 6. Nah, kita jabarkan satu per satu. Nah, himpunan bagian yang tidak memiliki anggota dari himpunan B yang ini, itu ada satu ya, himpunan kosong, ini satu. Kemudian, himpunan bagian dari D yang memiliki satu anggota. Nah, berarti 2, 4, 6. Jangan lupa diberi kurung kurawal ya, karena himpunan itu cirinya menggunakan tanda kurung kurawal. Kemudian himpunan bagian dari B yang memiliki 2 anggota. Nah, 2, 4, kemudian 2, 6, dan 4, 6. Jadi kita pasangkan sebanyak 2 gitu. 2, 4, kemudian 2 dan 6, kemudian 4 dan 6. Kemudian himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota. Nah, berarti semuanya kita sebutkan 2, 4, 6. Nah, jadi himpunan-himpunan bagian dari B adalah kita tuliskan yang dari himpunan kosong atau yang tidak memiliki himpunan sampai dengan yang terakhir. Yang berarti himpunan kosong. Nah, ini lambang dari himpunan kosong ini ya, tanda kurung kurawal kemudian tidak ada isinya. Atau ada juga seperti huruf O kemudian dicoret. Nah, nanti dibahas di slide berikutnya. Kemudian 2, 4, 6, 2 dan 4, 2 dan 6, 4 dan 6, kemudian 2, 4 dan 6. Nah, jadi banyak semua anggota himpunan bagian dari B adalah, kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi semua himpunan bagian dari B itu ada 8 jumlahnya. Oke, sekarang berikutnya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mencari banyak himpunan bagian dari himpunan yang diminta dengan menggunakan rumus ya. Nah, tanpa mendaftarkan anggotanya satu persatu seperti yang tadi. Nah, contoh, tentukan banyak semua himpunan bagian dari A, yaitu bilangan prima kurang dari 13. Nah, maka anggota himpunannya yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, maka N himpunan A sama dengan 5. Maksud N di sini adalah banyaknya anggota dari himpunan A. Kenapa di sini A? Karena ini kan adalah himpunan A. Kalau misalnya di sininya B, maka N B gitu ya. Nah, maka jumlah himpunan A-nya ada 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang banyak semua himpunan bagian dari A. Nah, kita tinggal tuliskan 2, kita pakatkan dengan banyaknya himpunan tadi, anggota himpunan dari A, yaitu 5. Nah, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kalau misalnya di sininya jumlah anggotanya itu misalnya ada 4, maka 2 pangkat 4, seperti itu, oke? Nah, materi ini itu ada di halaman, mulai dari halaman 88 ya. Jadi kalian bisa sambil dibuka juga buku paketnya yang matematika 1A. Jadi sambil melihat video, sambil dipelajari juga yang buku paketnya, oke? Nah, sekarang himpunan kuasa. Nah, contohnya, jika B anggotanya 2, 4, 6, maka himpunan-himpunan bagian dari B sebagai berikut. Nah, ini persis seperti yang tadi ya, Jadi, himpunan bagian itu berhubungan dengan himpunan kuasa. Nah, himpunan-himpunan bagian tersebut yang ini dapat dihimpun menjadi sebuah himpunan baru, yaitu anggotanya himpunan kosong. Nah, jadi tanda himpunan kosong itu boleh seperti ini ya. Seperti O gitu, kemudian dicoret. Kemudian 2, 4, 6, 2 dan 4, 2 dan 6, 4 dan 6, kemudian 2, 4 dan 6.
Nah, kemudian ditutup kurung kurawal ya. Ini juga sama nih ya. Kemudian himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian dari suatu himpunan itu disebut himpunan kuasa. Nah, dilambangkan dengan P. Kemudian dalam kurung himpunannya apa tadi? Himpunan B. Ya, nah kalau misalnya di sininya himpunannya A, berarti P. Kemudian dalam kurung A seperti itu. Nah, himpunan kuasa adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian atau memuat semua anggota himpunan bagian. Jadi saling berhubungan ya, himpunan bagian dan himpunan kuasa. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Ini cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.